Nona Jiang, hasil pemeriksaannya menunjukkan Anda sudah hamil 2 bulan. Tapi, Anda belum menikah. Hamil? Aku akhirnya hamil. Aku harus beritahu kabar baik ini ke Aze. Kami sebentar lagi akan menikah. Aze pasti sangat senang kalau tahu aku hamil anaknya. Aze, Apa kamu benar-benar akan menikahi Jianglin? Mana mungkin? Pengantinku. Hanya bisa kamu? Siangnya, Dia cuma teman tidur sementaraku. Aku memang tidak tahan dengan playboy. Tapi dengar kamu bilang gini. Jianglin juga bukan tidak ada gunanya. Tapi aku tidak ingin membuatnya mudah. Gimana dong? Lalu tunanganmu? Maksudmu He Jinchuan? Cuma perjodohan yang diatur keluarga. Aku tidak mau bersamanya. Lagi pula, dia akan dinas ke luar negeri. Baru pulang setengah tahun lagi. Kebetulan sekali, di hari pernikahanku, biarkan adikmu menikah denganku sebagai pengantin. Lalu, putuskan hubungan dengan He Jinchuan. Baru ini masuk akal. Nona Jiang. Nona Jiang? ya, belum menikah. Kalau begitu, anaknya tidak usah dipertahankan. Baiklah. Lalu kamu mau jadwalkan operasinya kapan? Semakin cepat, semakin baik. Semua orang tahu aku sangat mencintai Lize. Tapi mulai sekarang, tidak akan lagi. He Jingchuan, syaratmu aku terima. Tapi jangan lupa janjimu padaku. Aku akan memberinya sebuah pernikahan yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Kamu persiapkan dulu saja. Aku akan datang tepat waktu. Benar-benar sepasang pria wanita brengsek. Hari ini sangat menyenangkan, terima kasih sudah menemaniku. Semoga kita selalu bersama selamanya. Aze, besok kita main ke taman hiburan. Yuk, katanya ada acara khusus pasangan. Kamu sudah seperti kertas kuning tua, masih merasa diri anak 3 tahun? Kamu tidak merasa kekanak-kanakan? Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Hidup selamanya bersama, ya. Aku akan memenuhi keinginanmu. Kak Jiang, aku sangka kamu ada di rumah. Keberadaanku di rumah mengganggu kalian, ya. Baiklah. Jangan asal ngomong saja. Pembuluh darah keluarga Sueya dan juga keluarga kami. Ini apa-apaan? Sudah. Mertua sudah lapar. Cepatlah masak. Kamu tidak punya tangan sendiri? Ada apa denganmu hari ini? Apa kamu habis minum obat tembak? Kak Aze, jangan salahkan Kak Jiangli. Hari ini aku datang tanpa memberitahu sebelumnya. Kakak Jiangli sibuk seharian pasti lelah. Kalian mau makan apa? Biar aku yang masak. Hal seperti ini mana bisa kamu lakukan? Kondisi tubuhmu saja tidak baik. Aku menikah dengannya 7,8 tahun. Masak, cuci baju, selalu dia yang urus. Biarkan dia sibuk saja. Tidak apa-apa Kak Aze. Kebetulan, aku ingin kamu mencicipi masakan buatanku sendiri. Kamu tunggu aku sebentar. Lihatlah Sueyao itu. Lalu lihat dirimu sendiri. Satu istri yang baik dan penuh kasih. Satu lagi orang yang suka cemburu buta. Menurutmu, memainkan akal bulus seperti ini untuk menyusahkan Sumiao sangat menyenangkan?
Dia istri yang baik? Bagus. Kalau begitu, kamu saja yang menikahinya. Dia istri dan ibu yang baik. Nikahi saja dia. Tidak masuk akal. Kakak Aze, tolong bantu aku sebentar. Baik, aku segera datang. Tante, aku mencintaimu. Aku ingin menjagamu dengan sisa hidup. Aku takkan biarkan kau diperlakukan tidak adil. Aku takkan biarkan kau menangis. Maukah kau menikah denganku? Janjimu sangat hangat. Aze, kita melakukan ini, apakah Kak Jiangli tidak akan marah? Tenang saja. Dia sangat mencintaiku. Apapun yang kulakukan padanya, dia tidak akan marah. Mencintaimu? Aku takkan pernah lagi melakukannya. Dua hari lagi pernikahan. Semua sudah siap? Tenang, Tante. Aku siap. Bagus kalau begitu. Hei, bagaimana mengundang tamunya? Untuk kerabat dari pihak keluargamu, kau yang undang. Tidak masalah, Tante. Tapi Aze bilang, dia suka tari yang meriah. Untuk acara di pihak kalian, mohon perhatiannya. Selain kerabat keluarga, suruh dia undang juga para eksekutif perusahaan induk. Peristiwa bagus seperti ini harus dibagikan ke semua orang. Baru namanya, kebahagiaan berlipat. Bagus. Urusan ini serahkan saja pada tante. Tenang saja, ya. Yuze, tunggu saja. Nanti di hari pernikahan, aku akan membuatmu malu di depan keluarga dan temanmu. Aku akan membuatmu sengsara seumur hidup. Lagi sibuk? Lagi sibuk. Dengar-dengar, proyek Direktur Liu itu sebentar lagi akan disepakati. Menurutmu, kalau aku bilang ke Aze, minta dia menyerahkan proyek ini padaku, apa dia akan memberikannya? Aku sudah bersusah payah berbulan-bulan. Hasilnya sebentar lagi dipetik. Kamu malah mau merebutnya. Memang merebut. Pesan ini. Aku mau. Apa otakmu tidak bermasalah? Pesan ini mustahil kuberikan padamu. Dikasih muka, malah tidak tahu diri. Kakak Zhongling, kamu tidak apa-apa? Aku tidak sengaja, maaf. Jangan disentuh. Sue? Yao, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tidak. Xiao, kamu gila ya? Kenapa dorong Shen Yao? Aze, jangan salahkan kakak Jianglin. Ini semua salah. Aku hanya lihat kakak Jianglin kerja terlalu keras akhir-akhir ini, ingin memberinya perhatian lebih. Malah membasahi bajunya. Salahku karena berhemat. Salahku karena berhemat. Orang ini benar-benar. Cepat minta maaf pada Senyang. Minta maaf. Sudahlah, Aze. Kakakmu juga tidak bermaksud begitu. Tuan muda, minta maaf, tidakkah kamu mengerti? Lepaskan. Keterlaluan. Az, bicara baik-baik, jangan main tangan. Salah tuduh kakak Jiangli. Ini salahku. Bibi Jiang, aku tak menyangka kamu begitu jahat. Sue Yao, aku cuma peduli padamu, tapi kau malah perlakukan aku begitu. Aku jahat? Dia bilang, apa kau percaya? Aku bilang, apa kau tak percaya? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, perhatikan dia baik-baik. Pernah ada wanita sejahat itu?
Aze, aku hanya melihat suasana hati kakak Jiangli sedang tidak baik belakangan ini. Kuduga dia sedang datang bulan. Makanya ku beri dia segelas minuman panas untuk menghangatkan badannya. Sekalian ku bicarakan sedikit bahwa Direktur Liu tak mau. Tak disangka dia malah menuduhku ingin mencuri jasanya. Karena itu pertengkaran pun terjadi. Aku sangat mengerti. Semua ini salahku. 100% kesalahanku. Kau boleh marah sepuasnya. Tapi aku tak ingin kalian bertengkar karena aku. Az, dadaku sesak sekali. Sangat tidak nyaman. Aku tidak akan mengantarmu ke rumah sakit Jiang. Jantung Sui Yao memang sejak dulu lemah. Jika sesuatu terjadi padanya, aku takkan bisa memaafkanmu. Kukira meski tanpa cinta. Setidaknya masih ada sedikit perasaanmu padaku. Rupanya, bahkan ketiadaan cinta pun bisa kulakukan dengan begitu kejinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sui Yao hanya peduli pada proyek perusahaan. Perlu bersikap begitu padanya? Kamu waras? Malas berurusan denganmu, aku juga malas membuang waktu berdebat denganmu. Mulai hari ini, serahkan semua proyek yang kamu tangani kepada Sui Yao. Selain itu, jangan ikut campur urusan perusahaan. Serahkan pada Lu Shuiyao. Bertahun-tahun, kucurahkan tenaga dan pikiran untuk perusahaan. Kamu bisa lihat, Kuberitahukan, hubungan gelapmu dengan Lu Shuiyao tak kupedulikan. Tapi Sui Feng peduli. Tapi, kalau ingin aku menyerahkan proyek kepadanya, tidak mungkin. Minggir. Minggir. kamu berhenti. Dia hamil. Pak Liu, detail kontrak sudah disepakati semua. Silakan lihat, apa masih ada masalah lain? Direktur Jiang memang bekerja dengan gesit. Kerja sama sebelumnya tertunda berbulan-bulan. Baru setelah sampai di tanganmu, baru beberapa hari, sudah beres dan jelas semuanya. Hebat. Pak Liu, Anda terlalu baik. Ini memang tugas saya. Pak Liu, lama tidak bertemu. Direktur Li, selamat datang. Pak Liu, ini manajer Lu dari perusahaan kami. Untuk urusan koordinasi kerja ke depannya, akan dia yang berhubungan dengan Anda. Halo, Pak Liu. Bukannya ini selalu Direktur Jiang yang berkoordinasi? Pak Liu, Anda mungkin belum tahu. Direktur Jiang kami sebentar lagi akan menikah. Mana ada waktu baginya untuk mengordinasikan proyek dengan Anda, Direktur Jiang? Anda sebentar lagi menikah? Kalau begitu, selamat. Urusan pernikahan ini harus diutamakan. Pak Liu, ini cuma pernikahan. Bisa saja ditunda. Tetap harus mengutamakan pekerjaan dulu. Saya suka menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Koordinasi selanjutnya tetap saya tangani. Tak perlu repotkan manajer Lu. Tidak perlu merepotkan manajer Lu. Ini, Direktur Liu, mengenai hal ini, kita bicarakan nanti ya. Hari ini saya terlambat, izinkan saya menghukum diri dengan 1 gelas. Direktur Li, tampaknya Anda sangat perhatian pada manajer Lu. Kalau begitu, gelas ini. Saya yang minum bersamanya. Direktur Liu, manajer Lu ini, jantungnya tidak terlalu sehat, tidak boleh minum alkohol. Mohon pengertiannya. Bagaimana kalau Direktur Jiang kami saja yang mewakili? Kapasitas minum Direktur Jiang sangat hebat. Di perusahaan kami, ia dijuluki tahan 1000 gelas. Malam ini dengan kehadirannya, dijamin Anda pasti akan puas. Gelasnya datang.
Saya akan untuk Direktur Jiang kami menuangkan minuman ini sampai penuh. Permisi. Kenapa masih diam saja? Cepat bersulang untuk Direktur Liu. Sudahlah. Lagi pula aku tidak berencana menyimpan anak ini. Direktur Liu, saya bersulang untuk Anda. Semoga kerjasama kita lancar. Kerja sama yang menyenangkan. Direktur Jiang, apakah Anda tidak enak badan? Direktur Liu, jangan khawatir. Direktur Jiang kuat minum. Sedikit alkohol bukan masalah. Kalau begitu, Direktur Liu, Direktur Jia, kita hari ini. Mulai saja. Pelayan. Zhang, bersulang lagi untuk Direktur Liu. Dengan penghormatan terbesarmu, kakak ipar, pertama kali bertemu, saya ingin bersulang untukmu. Semoga kalian berdua bahagia. Dia tidak bisa minum. Nanti jangan salahkan siapapun. Pulang berikan alkohol. Ada apa? Sebentar lagi, tunggu hari pernikahan, semuanya akan berakhir. Tuan Zhang, apa sebenarnya maumu? Bukankah sudah kukatakan padamu? Kerjasama selanjutnya, serahkan pada orang lain. Kamu kan sudah hamil. Sok-sokan apa? Tunggu. Aku hamil. Kamu tahu aku hamil? Masih maksa aku minum anggur? Kamu masih manusia, bisa apa? Kemampuan minumku buruk, makhluk air tak bisa minum alkohol. Bukannya kamu juga baik-baik saja? Barang yang kamu mau. Nona Jiang, wanita yang kamu suruh kutiliki ini, kehidupan pribadinya sangat bermasalah. Aku beritahu ya dia. Ini kartu trufmu. Lain kali ada yang memanggilku. Halo, Bibi. Baby, undangan sudah semua aku kirim, persis seperti katamu. Sanak saudara, teman, eksekutif grup perusahaan, semua diundang. Bagus sekali. Bibi. Maka, acara pernikahannya pasti akan sangat spektakuler. Betul, Ali. Pemilik butik gaun pengantin bilang, kamu belum datang untuk mencoba gaun pengantinmu. Besok sudah hari pernikahan. Kamu harus segera datang mencobanya. Coba apakah pas atau tidak. Kalau tidak pas, harus segera diubah. Saya mengerti, Tante. Sekarang juga saya berangkat. Jiang Li, gaun pengantinmu sangat cantik. Sayang, kamu sudah mencobanya? Lihat. Aze menyukaiku. Cincin pasangan yang kita beli bersama bagus kan?
Semoga besok di pesta pernikahan, kau masih bisa tersenyum. Lize, aku pernah bilang akan memberimu pernikahan yang takkan terlupakan seumur hidup. Sudah siapkah kamu? Pesta pernikahan. Sampai. Kapan mulai? Adi, kamu mau pergi kemana? Suyang, percayalah, aku sungguh tidak akan menikahi Jiangli hari ini. Jangan marah, ya. Kamu ini penipu. Kamu sendiri yang bilang, aku akan menggantikan Jiangli untuk menikah denganmu. Apa maksudmu mengundang orang tuanya? Ingin mempermalukanku ya? Aku takkan percaya kamu lagi. Aku sungguh tidak membohongimu. Keluarga kami sudah berteman baik turun-temurun. Kalau aku tak mengundang orang tua mereka, bukankah itu akan jadi masalah besar? Alasan aku melakukannya di depan orang tua mereka adalah untuk memberitahu bahwa yang mau kunikahi adalah bibi, bukan kakak. Apa maksudnya? Pikirkanlah baik-baik. Aku sengaja ingin umumkan keras-keras di depan orang tuanya bahwa aku akan ganti pengantin. Nanti, baik Jiangli maupun orang tuanya akan kehilangan muka dan jadi bahan olok-olokan seisi kota. Saat itu, masihkan dia berani menggangguku lagi? Apa kamu bodoh? Sungguh. Kalau ini tidak benar, mana mungkin aku? Tak mungkin kalian memakai baju pengantin. Kalau begitu cium aku, baru aku percaya. Pertunjukan bagus. Dimulai. Celaka, celaka. Jiangli bawa pria ke lokasi pernikahan. Dia mau ganti mempelai pria di depan umum. Silakan. Mempelai pria, Lize. Mempelai wanita, Jianglin yang bersinar, muncul. Apa yang terjadi? Siapa pria ini? Bagaimana dengan putra kita? Aku pun tidak tahu. Apa? Pengantinnya diganti di depan umum. Dia mengetahui rencana kita. Cepat ke panggung. Tunggu, aku harus merapikan gaunku. Apa maksud kalian ini? Bukankah kalian harus memberiku penjelasan? Ahli, semua kerabat dan teman di sini. Kau lakukan apa? Aze, di mana? Dia di mana? Tante, dia putra tante sendiri. Tante tidak tahu di mana dia. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yang Lin, di acara penting, kenapa kau bertindak bodoh? Suruh pria itu turun. Aku tidak bertindak bodoh. Para kerabat dan sahabat tercinta, terima kasih atas kehadiran Anda dalam acara pernikahan saya dan Ini. Maksudnya, pengantin prianya salah. Namanya Lize. Aku tak mungkin salah ingat. terima kasih untuk mikrofonnya. Saya yang akan memimpin pernikahan hari ini. Silakan makan dan minum sepuasnya sebelum pergi. Terima kasih. Penggantian pengantin pria dadakan. Adegan ini ada alasan tersembunyi. Ada alasan tersembunyi atau tidak? Kedua pihak, keluarga dan teman, semua hadir. Keluarga Li akan sangat malu.
Hei kamu, apa yang kau lakukan? Turun. Ya Ali, hal sebesar ini. Bisa kamu bertindak semaumu? Paman, Bibi, jangan salahkan Ali. Silakan duduk. Sebentar lagi kalian akan tahu alasannya. Jiang Yuan Shan, hari ini jelaskan padaku. Aku takkan lupakan ini. Paman, Anda jangan marah begitu. Kalau sekarang badan sudah rusak karena marah, nanti bagaimana kalau putra Anda datang? Ali, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu melakukan ini? Bibi, Anda jangan panik. Dar segera datang. You. Kenapa ada lagi orang yang memakai gaun pengantin? Pusing. He Jinchuan, kenapa kamu? Dua pengantin pria? Situasi apa? Tidak heran kamu ganti pengantin pria. Ini balas dendam sengaja. Sanak saudara Li semua di sini. Malu sekali. Jia Wenyi, apa maksudmu? Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Bukankah ini sudah jelas? Aku mengganti pengantin pria. Baru 2 hari tidak bertemu, kamu sudah bersama pria ini. Sungguh tidak tahu malu. Sepertinya waktunya untuk mendidikmu. Wanitaku. Hari ini acaramu. Mau kau yang memimpin? Tidak masalah, Paman Jiang kelima. Kamu gila? Hari pernikahan. Bersama pria lain kau mendekatiku aku, bahkan mau mengumumkan penggantian raja baru. Tahukah kamu? Ini perselingkuhan. Selingkuh. Berani-beraninya kau pukul aku? Kamu yang kupukul. Masih berani sebut selingkuh? Katakan di depan sanak saudara dan teman-teman, hubunganmu dengannya apa? Kenapa dia pakai gaun pengantinku? Ah, kamu ini aku. Lalu menanyakan siapa aku? Kakak Zhang nih, dengarkan. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Jelaskan. Keras-keras. Biar semua dengar. Jelaskan apa? Penjelasan? Memangnya perlu dijelaskan apa? Suruhmu mencoba gaun pengantin, kau tidak ada. Pada hari pernikahan, kau menghilang. Postur Sui Yao mirip denganmu. Aku hanya menyuruhnya mencobakan bajumu untuk melihat apakah pas. Ada masalah? Ini gaun pengantin. Alasan konyol macam itu. Dasar perawan kecil. Kalau kau jujur mengaku, setidaknya kau masih perempuan. Di saat seperti ini, masih membuat pembelaan bodoh? Kau pikir kami bodoh? Kau sudah lihat? Waktu itu di kantor, dia jelas-jelas setuju menyingkirkanku di pernikahan. Memilih di depan sanak saudara dan teman-teman. Tapi sekarang, dia bahkan tak berani mengakui. Aku sungguh merasa kasihan padamu. Rupanya. Oh, Li Zexian, Om Jiang Li. Mingi mengganti pengantin, keterlaluan. Tidak tahu malu. Yuntian, aku dengar ini hasil didikanmu. Anakmu tak bisa jaga sikap. Malah lapor anak perempuanku. Beri penjelasan padaku. Benar. Hari ini di depan begitu banyak sanak saudara dan teman, harus jelas dijelaskan. Jiang Wenyi, apa selama ini aku terlalu baik sama kamu? Berani-beraninya membuat keributan di acara seperti ini. Kamu lihat dirimu seperti apa sekarang? Seperti perempuan desa yang berebut perhatian dan cemburu buta. Pernikahan hari ini, apa kamu masih mau lanjut atau tidak? Kalau tidak, hanya saja, Lise, omong kosong apa itu? Banyak orang melihat tidak malukah kamu? Mama, tenang saja Mama. Siapa yang tidak tahu Jiang Wei cinta mati padaku? Dia melakukan ini hari ini hanya karena merasa aku menyerahkan proyek perusahaan pada Xu Yao. Hatinya kesal, makanya dia cari pria seperti ini. Cari gara-gara sama aku, Jing Jiangyi. Aku tahu, aku menyerahkan proyek perusahaan pada Su Tao. Kamu kesal tidak masalah, tapi hari ini acara apa? Kamu berani-beraninya di depan semua saudara dan teman, memalukan seperti ini. Aku tanya sekali lagi, nikah. Ini masih mau dilanjutkan atau tidak? Lanjut. Tentu saja harus dilanjutkan.
Sudah kuduga kamu tidak bisa lepas dariku. Kalau begitu, kamu hari ini di depan semua saudara dan teman, minta maaf padaku dan juga orang tuaku. Baru urusan hari ini bisa selesai. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan memaafkanmu. Ali, berhenti ribut. Minta maaf pada Lizzie. Nanti dia marah, kamu akan menyesal. Maaf. Apa kalian berdua gila? Sudah. Jangan buang-buang waktu berbicara dengannya. Semuanya, kalian semua sudah lihat kan? Jiang Li tidak mematuhi kewajiban sebagai istri dan bersekongkol dengan pria ini. Karena dia bisa memasak. Maka secara alami aku bisa menjadi guru. Jiang Li memang benar. Aku memang bersama Sue Yao. Sue Yao, lembut dan cantik. Sangat perhatian dalam kehidupan sehari-hari merawatku dengan sangat teliti. Di tempat kerja, dia memberikan dukungan besar dalam segala hal. Dia lebih baik daripada Jiang Yi, ribuan kali lebih baik. Lizzie, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Bajingan, kamu masih tidak merasa cukup malu? Benar-benar lembut dan baik, sangat perhatian. Kalian berdua benar-benar saling mencintai. Yao, apakah kamu mau menikah denganku? Aku tidak mau. Pria brengsek dan wanita murahan masih meniru sihir. Begini. Gagal, kan? Siluman salju, apa? Bibi Zhang mengancam. Aku pasti akan membalaskan dendam ini untukmu. Nona Lu, kenapa terus menatapku? Mau menikah dengannya? Silakan, aku takkan halangi. Jin Chuan, situasinya tak seperti dugaanmu. Tak perlu jelaskan. Aku juga tak ada keperluan. Kalau sudah tak mau berpura-pura, mari bicara terbuka. Selamat atas pernikahan kalian. Aku dan Jin Chuan siapkan hadiah untuk kalian. Ini hadiah pertama dari kami. Ada kejutan. Silakan masuk. Hadiah apa yang perlu persiapan seribet ini? Ada protokol dan nampan. Hadiahnya tampak sangat berharga. Jangan-jangan Jiang Li mau kasih hadiah ke Lizzie? Aku duluan minta damai. Minta damai. Bibi Jiang, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Jangan kira dengan memberi hadiah mewah kepadaku, aku akan mudah memaafkan. Ini hadiah dari Nona Jiang. Sudah kusampaikan untukmu. Lizzie, kita sudah kenal 8 tahun. Anggap saja ketulusanku selama ini untuk hadiah-hadiah hari ini. Semoga kau menyukainya. Kasih topi hijau di hari nikah. Trik Jiang Li kejam sekali. Semua keluarga dan teman hadir. Lizzie takkan angkat muka lagi. 12 tahun jadi MC pernikahan profesional. Pertama kali lihat pernikahan seseru ini. Moer. Zhang Kaye, apa maksudmu ini? Tentu saja, selamat menikah. Semoga Ao sering mendapatkannya. Kau setuju kan, Nona? Jiang Li, jangan fitnah orang di sini. Jiang Li, kau wanita licik dan kejam. Tidak menikahimu adalah keputusan yang paling tepat. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Semuanya, kalian semua lihat kan? Wanita Jiang Li ini Sangat jahat. Jadi, hari ini di depan kalian semua, cukup. Dia siluman salju, tenang saja.
Selama aku ada, Bibi Jiang tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Pengabdian yang mendalam. Lu Xiaojin, kau merusak pernikahan orang sebagai pelakor. Hadiah kedua ini khusus untukmu. Semoga kau suka. Tuan Jiang, jangan cari masalah lagi. Maaf, aku hanya ingin memberitahu semua orang kebenarannya. Kebenarannya adalah kau cemburu karena Sue Yao lebih hebat darimu, kemampuan kerja Sue Yao lebih baik darimu. Aku dan Sue Yao jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia tidak hanya perhatian, tapi juga membantu karierku. Ikatan kami berdua tak tergoyahkan. Kau pikir beberapa tuduhan selingkuh bisa merusak hubungan kami? Wah, tak tergoyahkan. Nona Lu, keberatan jika aku perkenalkan mantan-mantan pacarmu pada pacarmu yang sekarang? Zhang Li, jangan ngomong sembarangan di sini. Di mana satpamnya? Segera usir wanita gila ini. Terlambat. Semuanya, tolong lihat layar besar. Sayang, Wanita ini pakaiannya tidak sopan. Lihat dia, bajunya tak tutupi merah. Katanya dia lembut dan baik. perhatian dan penuh kasih. Memalukan. Jiang Li, dasar kau berhati batu. Kau berani menyamar dengan AI untuk memfitnahku. Semuanya, jangan percaya. Video ini palsu. Lihatlah anak baik yang kau lahirkan. Memalukan. Terima kasih keluarga Li sudah melepaskan putriku. Lau Jiang, ayo kita pergi. Sialan, kita juga pergi. Kalian. Ayah, dengar penjelasanku. Dasar anak tak berguna. Lihat perbuatanmu ini. Kau mempermalukan aku habis-habisan. Dasar bodoh. Kau wanita bajingan. Selama aku masih hidup, kau jangan harap bisa. Keluarga pencuri. Gu Sueyao, kau brengsek. Bajingan, apa kau tidak punya mantan? Dia tidak berani memukulku. Benar-benar seperti musuh yang bertengkar. Hadiahmu sudah tiba. Selanjutnya, kenapa menatapku? Ada sesuatu di wajahku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu terlihat sangat familiar. Mungkin. Aku lebih cantik. Kerja sama hari ini menyenangkan. Terima kasih. Direktur He, Lu Sueyao ada di sini. Tapi bersiaplah secara mental. Dia mungkin berselingkuh. Direktur Sun, orangnya saya serahkan kepadamu. Baik, tidak masalah. Setelah kamu membantu saya malam ini, besok kita tanda tangani kontrak. Baik, silakan bermain santai. Kami tak akan ganggu lagi. Akhirnya bisa menyingkirkan si pengganggu kampungan ini. Kalau begitu sekarang kita pergi ke suite di lantai atas. Pakailah lingerie baru yang kubeli. Dari mana datangnya si anak laki-laki cupu ini? Aneh. Tidak juga. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa.
I be your love. When the apart you're above. When the passengers. Imma be your love. When the PR. When the passengers. Mulai sekarang, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggu Jiang Li lagi. Sampaikan perintah ini. Sebelum besok aku ingin melihat berita bahwa Lize bangkrut. Ya, Jiang, dasar perempuan, jalang, aku takkan biarkan dia lolos. Lize, kau bukan laki-laki. Dia yang hina kau, tapi kau marah padaku? Pacarku, keterlaluan. Jangan banyak bicara. Kutanya, bagaimana bisa keluargamu bersekongkol dengan He Jinchuan? Mana aku tahu. Tapi urusan ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Cuma anjing penjilat. Berani-beraninya menggigit majikannya sendiri. Lihatlah bagaimana aku menghajarnya. Direktur Li bahaya, mitra kerja minta putus kontrak. Mereka sudah datang, cepat kembalilah. Baik, aku segera kembali. Li Zun, berhenti. Berani-beraninya kau mengingkari janji setelah merasakan enaknya? Mau cuci tangan begitu saja? Ibu Jiang Li, apakah saya beruntung bisa mengundang Anda untuk makan malam bersama? Terima kasih, tapi kerjasama kita sudah selesai. Kedepannya, kita jalani hidup masing-masing dengan damai. Jangan buru-buru memutus hubungan dengan saya. Besok saya jemput. Ada barang penting yang harus saya tunjukkan. Dasar para sampah, mitra kerja yang baik-baik, kenapa putus kontrak? Bagaimana caramu menjaga hubungan dengan mitra? Apa penyebab sebenarnya? Sudah jelas belum? Bicaralah. Direktur Lee, klien saya bilang Anda dan manajer Lu bermusuhan. Ketua grup Tian Hao yang perintahkan kerja sama dengan pihak lain. Grup Tian Hao? Tapi kita bahkan tak pernah bertemu ketuanya. Bagaimana mungkin kita menyinggungnya? Jangan-jangan He Jinchuan? Apa hubungannya ini dengan He Jinchuan? Benar juga. Walaupun Jinchuan adalah bagian dari grup Tian Hao, dia seharusnya tidak punya kemampuan untuk bertemu dengan direktur utama mereka. Sekumpulan orang tak berguna. Pergi semua dari sini. Cepat pergi. Sekarang harus bagaimana? Katakan. Sekarang harus apa? Bagaimana aku tahu harus apa? Perusahaan ini bukan milikku. Kamu teriak apa padaku? Lagi pula, hubungan sebelumnya semuanya diurus oleh Sister Jiang Li. Aku tidak kenal satu orang pun, apa yang bisa kulakukan? Sister Jiang, saya tidak percaya perusahaan mereka bisa berjalan tanpa dia. Kamu pergi kemana untuk beli hadiah? Besok kita kunjungi asisten direktur utama. Tunggu aku. Kalian siapa? Kami datang untuk menemui direktur utama grup. Tanpa janji tidak bisa temui direktur utama kami. Cepat pergi. Harus bagaimana? Mitra kerja menagih ketat. Kalau tidak bisa temui direktur utama, perusahaan bangkrut. Aku harus apa? Bagaimana kalau kamu coba? Telepon Jiang Li. Diam. Aku sama sekali tidak mungkin meneleponnya. Terserah kamu. Tapi kalau perusahaan bangkrut, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Apa itu mobil direktur utama? Benar, itu memang direktur utama. Cepat, kita segera menyambut. Selamat datang, direktur utama. Jiang Mei, Lu Jinchuan. Kenapa kalian? Kenapa kalian di sini? Siang Mei. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Baru sebentar meninggalkanku, sudah tidak tahan dan bersama dia. Kamu haus banget sama kelembutan pria? Gak ada orang kayak gini. Li Jinchuan. Untuk menggoda cewek. Kamu benar-benar rela mengeluarkan uang untuk menyewa mobil ini. Sudah keluar banyak uang, kan? Ekspresi apa ini? Tahukah kamu, kenapa aku tidak mau bersamamu? Semua. Karena wajahmu yang sok tahu itu. Jelas-jelas tidak punya kemampuan. Seharian hanya berpura-pura jadi orang sukses. Apa kamu tidak pantas? Lu Shuiyao, pernahkah kamu mengerti aku? Kalau tidak, tutup mulut kotormu. Aku jijik. Kamu? Sudahlah, Su Chang.
Ngapain bicara banyak omong kosong dengan mereka? Kalian berdua, masih ada urusan? Kalau tidak ada urusan, jangan halangi kami menyambut direktur utama. Direktur utama. Yang Wei, kamu pura-pura apa lagi? Apa kamu yang membujuk direktur utama grup Tianhao untuk memblokir perusahaan kami? Sekarang mitra kerja satu persatu melakukan inspeksi. Tahukah kamu berapa kerugian ekonomi yang kamu timbulkan pada perusahaanku? Blokir. Kamu seharusnya. Sudah kukatakan, hadiahmu sudah habis diberikan. Sekarang giliranku. Dan ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untuk kalian. Apa? Mungkinkah kamu adalah direktur utama? Bercanda apa kamu? Dia itu direktur utama. Kamu sendiri yang bilang, dia cocok denganmu? Tentu saja dia tidak pantas. Kalau dia direktur utama, mana mungkin aku curiga dan datang ke sini mencarimu? Jiang Li, meskipun lapar sekali, tidak bisa asal pilih. Apalagi, dia adalah sampah yang kusampingkan. Orang seperti kalian berani menilai He Jinchuan. Siapa yang lapar sampai nggak pilih-pilih? Di acara resmi sudah memalukan, masih bergaul dengannya. Benar-benar muak. Jangan hiraukan mereka, ayo pergi. Jangan ke sana. Cepat buka untukku. Hari ini mulut bajingan itu harus kubungkam. Kalau kalian tidak datang, Jangan salahkan kami jika tidak kenal sopan lagi. Sombong apa? Kalian cuma anjing penjaga pintu. Hah, kalau kamu berani, datang sini. Diam saja ngapain? Masuk. Kamu. Kalau begitu, kamu benar-benar direktur utama grup Tianhao. Ada apa? Tidak seperti? Ya ampun, direktur utama sebesar kamu, kok bisa tertarik dengan perempuan seperti Lu Suiyao? Matamu tidak bermasalah, kan? Hal ini. Ceritanya panjang. Singkatnya, ini perjodohan dari orang tua. Aku tak bisa menolak. Jadi ya, bikin identitas palsu untuk mengenalnya. Siapa tahu malah dihianati. Ngomong-ngomong, aku juga merasa dirugikan. Kalau begitu, kamu memang cukup kasihan. Bukannya kamu bilang, ada sesuatu yang penting mau ditunjukkan padaku? Nona Jialing, apakah kamu mau menikah denganku? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah sepakat hanya bekerja sama mengganggu pria bajingan dan wanita murahan itu? Aku tahu ini sangat mendadak. Tapi aku serius. Nona Jiang, hasil pemeriksaan menunjukkan Anda sudah hamil 2 bulan. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Apa kamu khawatir tentang anak dalam kandunganmu? Bagaimana kamu tahu? Karena anak ini adalah milikku. Aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Halo, saya manajer Zhang dari kelompok Tianhao. Direktur utama, kami sudah bersedia menemui kalian berdua. Ikut saya. halo manajer Zhang? Manajer Zhang? Bukankah sebelumnya direktur utama tidak mau bertemu saya? Kenapa tiba-tiba menyetujui? Saya juga tidak tahu pasti. Grup Tianhao ini hanyalah perusahaan kecil di bawah direktur utama kami. Dia jarang datang. Saya hampir tak pernah bertemu. Saya sudah dengar masalah kalian. Nanti bertemu direktur utama, bicara baik-baik, belum tentu.
dia mungkin masih bisa memaafkan. Manajer Zhang, tahukah Anda mengapa Direktur Utama memberi sanksi kepada kami? Kami belum pernah bertemu beliau. Baru sekarang saya dengar. Kalau begitu, saya tidak tahu lagi. Tapi kalian harus ingat satu hal. Direktur utama kami, kalau sedang baik hati sangat mudah diajak bicara. Tapi jika sedang keras, perusahaan kecil seperti kalian tidak dianggap sama sekali. Saat bertemu nanti, bersikaplah sangat hormat. Lunak jika perlu. Jangan melawan. Terima kasih peringatannya Manajer Zhang, kami pasti merendahkan hati. Ingat, Rendahkan hati, jangan gegabah dan singgung Direktur Utama. mengerti. Ikut saya. Mohon perhatian ekstra kalian. Bukankah katanya Direktur Utama itu pria? Kenapa seorang wanita? Siluet ini rasanya sangat familiar. Sudah, masuk saja dulu. Selamat siang, Direktur Utama. Saya Lize. Saya datang untuk bertanya, apakah ada kesalahan saya? Anda mabuk. Anda? Kenapa? Sekarang aku sangat terkejut. Jiang Mengyi? Apa kau gila? Kau tahu itu kursi siapa? Cepat bangun. Ini adalah kantor Direktur Grup Tianhao. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cari mati ya. Tentu saja aku tahu ini kantor Direktur Grup Tianhao. Kalau tahu kenapa masih nekat masuk? Kalau mau mati jangan libatkan kami. Keluar sekarang. Beraninya kau memukulku? Kau tidak merasa bodoh saat mengucapkan itu? Ini sikap orang miskin sepertimu. Kalau engkau bersikap seperti ini, perusahaanmu akan benar-benar bangkrut. Apa maksudmu? Jangan-jangan ini semua ulahmu? Maze, wajahmu yang sekarang ini sangat memuakkan. Kenapa dulu aku bisa buta, bisa menyukaimu? Untuk menyelamatkan perusahaanmu, kemenangan bisa. Berlutut dan mohon padaku sekarang. Aku akan cabut blokir perusahaanmu dan beri perjanjian investasi ini. Pertimbangkan. Jiang, apa kau tidak mau hidup lagi? Kamu berani memasukkan perjanjian investasi grup Tianhao? Palsu. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Cap di sini benar cap grup Tianhao atau bukan? Tidak mungkin. Ini. Kontrak? Ini asli. Kalian berdua sok tahu. Di dunia ini, aku punya niat. King Yi. Jangan pura-pura suci di depanku. Kamu bilang kami menjijikkan. Lalu kamu. Perutmu jelas mengandung anak. Kurang ajar masih main dengan polisi. Kamu lebih baik dari kami di mana? Memukul kami? Sudah kukatakan, mulai sekarang tak ada yang boleh ganggu Jiang Jun. Kamu malah curiga? Kamu yang manfaatkan jabatan untuk bawa Jiang Jun masuk, kan? Cuma karyawan kecil. Berani lakukan hal begini? Aku akan lapor ke Direktur Utama. Kalian tamat. Bagus. Cepat lapor ke ibuku. Aku ingin lihat. Siapa berani pukul kamu? Baguslah. Sekarang aku telepon manajer Zhang. Lihat caranya menghajar kamu. Halo? Manajer Zhang, aku Xiaomi ada orang nekat. Masuk sendirian ke kantor Direktur Utama, tolong Bapak. Bawa orang segera ke sini untuk beri pelajaran. Baik. Kamu tunggu saja. Nanti manajer Zhang datang, kau pasti mati. He Jingchuan, kau berani memukulku. Gila. Lupa kata Zhang Zining. Mau ke kantor? Sial, pasangan brengsek. Kalian tunggu saja.
Lihat, manajer Zhang datang. Lihat bagaimana dia menghabisi kalian. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat Gu Jinchuan. Setiap hari berpakaian rapi, tak disangka suka main serong. Dia hamil, kau tak tahu kan? Kau menikmati jadi penampung ya? Jiang Yan, tahu kenapa? Aku sudah tahu kau hamil, masih kusuruh temani manajer Liu minum. Syukurlah, yang kau kandung bukan anakku. Kau benar-benar jadi korban yang menyedihkan. Kau tertipu. Itu lonte yang bisa dimiliki siapa saja. Kau pukul aku. Aku akan laporkan ke direktur. Ayo ke kantor. Mereka itu, manajer Zhang, cepat habisi mereka. Biarkan aku menghajarnya. Apa kau mau membunuhku, manajer Zhang? Kenapa kau pukul aku? Pukul mereka dong. Betul. Manajer Zhang, mereka menyusup ke kantor direktur utama grup Tianhao. Mereka juga memalsukan kontrak. Silakan lihat kalau tidak percaya. Direktur, Anda baik-baik saja? Direktur utama. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau direktur utama? Aku tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Kau ingat aku bertanya padamu. Apa kau benar-benar paham? Dasar wanita jalang, berani-beraninya engkau menghina Jiang Li. Dan kau juga, dasar kurang ajar. Kau sebagai tunangan Jiang Li, dengan wanita berhati ular ini, kau jadikan Jiang Li alat transaksi. Beri dia obat, diserahkan ke orang lain. Dasar binatang, masih terlalu baik untukmu. Bagaimana kau tahu? Rencana kalian sempurna? Kalian berdua diduga terlibat kejahatan. Ikut kami. Bukan aku. Kalian berdua. Bersiaplah masuk penjara. Tuan. Oke, tolong aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Tolong, kamu tega bilang begitu? Itu dia. Semua dia. Semua idenya dia. Wangsi, kamu hanya sesaat linglung. Bibi, aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Apa maksudmu? Jelas-jelas kamu yang bilang keberadaan Xiang Yu itu untuk mendapat lebih banyak keuntungan. Dengan hak apa kamu lempar semua kesalahan padaku? Ya, kamu selalu merayuku. Semua ide ini darimu. Bibi, jangan fitnah aku. Kumohon. Aku benar-benar tahu salahku, Bibi. Aku mohon lepaskan aku. Melepaskanmu? Saat kamu membiarkanku diusir, saat kamu memaksaku minum, kamu bahkan tak berkedip. Kamu hanya bajingan tak tahu malu yang serakah. Semua hukuman ini pantas kau terima. Lepaskan aku? Bibi, aku sungguh tahu salahku. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku sekali ini saja. Aku janji akan baik padamu selamanya. Baik, aku tak akan lagi bergaul dengan bajingan ini. Semua salah dia. Tangkap saja dia. Lepaskan aku. Lize, dasar bajingan. Jelas-jelas kau sendiri yang mengkhianati ketulusanku. Kenapa semua kesalahan harus kutanggung? Tangkap dia. Dia dalangnya. Masukkan penjara. Biar busuk di dalam. Dasar tidak tahu berterima kasih. Salah langit semua. Karena kau, aku jadi begini. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap. Kalian lepaskan, kalian berdua. Bagaimana bisa orang sebangsat kalian berdua? Ya, anak. Aku binatang. Aku bajingan. Aku... Lepaskan aku. Akibat perbuatan sendiri tak bisa dimaafkan. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Bawa dia. Jiamin. Xiaomin, kurang ajar, mati kau. Aku akan lepas, akan kubunuh kau, takkan kulepaskan kau. Abe, aku ingin habiskan sisa hidupku melindungimu. Tak ingin kau tersakiti, tak ingin air matamu. Tak